Bab 10, lenyapnya aku dalam lautan, wujudnya. Dan akhirnya, tibalah engkau pada gerbang terakhir. Gerbang yang tidak bertulisan, yang tidak dijaga siapapun, namun dijaga oleh rahasia yang paling dalam. Lenyapnya aku. Disinilah perjalanan panjang batin menemukan kesudahannya, meski sejatinya ia bukan akhir. Karena ketika aku lenyap, yang ada bukanlah ketiadaan, tetapi keutuhan. Seperti tetes air yang kembali ke laut, engkau tidak hilang, engkau menjadi bagian dari sesuatu yang tak terpisahkan. Semua yang dulu kau sebut, aku, milikku, pikiranku, semuanya luluh dalam cahaya yang tak bernama. Di titik ini, tidak ada lagi batas antara penyembah dan yang disembah, karena yang tersisa hanyalah penyaksian murni, kesadaran yang menyadari dirinya sebagai bagian dari kehendak ilahi yang tunggal. Segalanya menjadi hening, tapi bukan hening yang kosong. Ia adalah keheningan yang hidup, yang berdenyut dengan kasih, yang menembus segala ruang dan waktu. Engkau masih bernafas, namun setiap nafas terasa bukan milikmu. Engkau masih berbicara, tapi setiap kata keluar seolah bukan dari dirimu. Engkau hidup, namun tidak lagi memiliki hidupmu sendiri. Dan justru disitulah engkau merasakan kebebasan yang sejati. Bebas dari beban menjadi seseorang, bebas dari harus menjadi apapun, karena engkau telah kembali menjadi apa adanya, cerminan dari yang ada. Tidak ada lagi aku yang mencari Tuhan, karena yang mencari dan yang dicari ternyata adalah satu dan sama. Dunia yang dulu tampak padat kini seperti bayangan di permukaan air. Segalanya hadir dan lenyap, datang dan pergi, tanpa meninggalkan jejak di kedalaman dirimu. Engkau tidak lagi terikat oleh hasil, oleh pengakuan, oleh rasa benar atau salah. Semua itu kini tampak seperti permainan anak-anak yang indah, namun tak perlu diseriusi. Dalam pandanganmu, yang berbuat hanyalah Dia, yang menulis hanyalah Dia, yang hidup dan mematikan hanyalah Dia. Bahkan ketika engkau menunduk dalam doa, engkau tahu bahwa bukan engkau yang sedang berdoa, tapi Dia yang sedang memuji dirinya melalui dirimu. Inilah puncak dari rahasia tauhid, ketika yang menyebut, yang disebut, dan penyebutan itu sendiri adalah satu. Dan di dalam kesadaran itu, cinta mencapai bentuknya yang paling murni. Tidak ada lagi alasan untuk mencinta, karena tidak ada lagi dua yang terpisah. Engkau mencinta bukan karena keindahan yang engkau lihat, tapi karena engkau melihat bahwa segalanya adalah Dia yang sedang menampakkan kasih-Nya. Engkau memaafkan bukan karena engkau baik, tapi karena engkau tahu bahwa tidak ada yang benar-benar bersalah. Segala sesuatu hanyalah peran dalam sandiwara ilahi yang disusun dengan kebijaksanaan yang tak terukur. Maka engkau pun hidup dengan damai, tidak lagi menuntut dunia untuk berubah, karena engkau telah berubah menjadi kedamaian itu sendiri. Akhirnya engkau akan duduk dalam diam, tidak karena lelah, tapi karena telah sampai. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan, tidak ada lagi yang perlu dicari. Engkau hanya menatap dunia dengan senyum yang tidak berasal dari bibir, tapi dari jiwa yang telah menyatu dengan sumber cahaya. Itulah makna sejati dari tidak ada aku dalam aku. Sebab yang tersisa hanyalah Dia, yang selalu ada, yang tidak pernah pergi, yang melalui segala bentuk kehidupan menatap dirinya sendiri dengan penuh kasih.